Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semuanya. Yang pastinya kita masih dalam keadaan ya harus tetap semangat, harus tetap enjoy, santai, tapi tidak melupakan protokol kesehatan. Dan untuk mengawali pertemuan kita pada hari ini, kita awali dengan pembacaan doa bersama. Doa dimulai. Terima kasih. Ini memperhatikan apa tidur semua ya? Ya semoga saja memperhatikan. Kita lanjutkan. Kemarin di pertemuan sebelumnya kalian sudah mengupas habis, bahkan mungkin dengan banyak ilmu yang telah didapat. Khusus di kelas 8 putra dan putri ini, pada kesempatan ini Bapak ingin mengulas singkat, padat, berisi, berbobot, dan insya Allah bermanfaat. Amin. Yaitu terkait dengan sholat sunnah atau sholat nawafil, yang dikenal di kalangan pesantren adalah sholat nawafil atau sholat sunnah. Yang kalian ketahui sholat sunnah itu ada berapa saja? Ada 5? 10? 7? Atau berapa? Ya, silakan itu dipikir, silakan itu dicari sendiri. Yang jelas, sholat sunnah, sholat nawafil adalah ibadah. Intinya ibadah. Ada sholat maktubah. Sholat maktubah jelas kalian sudah paham, adalah sholat 5 waktu. Dan itu fardu ain, wajib, tidak bisa dinego, tidak bisa ditawar, kemudian dikredit, tidak bisa ini. Kalau sholat sunnah sesuai dengan konteks bahasanya sunnah. Tapi sholat sunnah itu banyak macam. Ada sholat Idain, sholat 2 hari raya. Ada sholat duha, ada sholat tahajud, ada sholat witir, ada sholat khauf, ada sholat kusuf, ada sholat apa lagi? Sholat duha, ada sholat tarawih, ada sholat apa lagi? Rawatib, atau yang kita kenal dengan istilah qobliyah dan ba'diyah. Nah, sebelum dan sesudah melaksanakan sholat fardu. Itu semua bagian dari yang disebut sebagai sholat sunnah atau nawafil. Akan tetapi Imam Ghazali atau Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, ini agak sedikit keren pakai referensi ya, tidak apa-apa. Kenal dengan Imam Ghazali? Kenalan di mana? Bapak hanya pernah dengar, bukan kenal. Ya semoga kita dipertemukan nanti. Amin. Menurut Al-Ghazali di kitab Asrarus Shalah min Rub'il Ibadah, beliau mengklasifikasi sholat sunnah menjadi 3. Yang pertama sunnah, yang kedua mustahab, yang ketiga atau ketiganya ini beliau klasifikasi. Beliau mengklasifikasi 3 ini dengan adanya sebab dan landasan. Apa? Yang pertama, nawafil itu disebut sunnah karena apa? Karena memang ada redaksi, ada riwayat, ada hadis yang meriwayatkan.
ada sumber, ada dalil. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Ya ini. Ada dalil atau ada riwayat. Akan tetapi beliau juga melaksanakan. Ada hadis, ada riwayat, ada athar, dan beliau melakukan ibadah itu. Itu disebut sunnah. Contohnya seperti sholat tahajud. Fatahajjad bihi nafilatan laka. Itu disebutkan bahwa beliau ada redaksi hadisnya, ada landasannya, beliau juga melaksanakan sholat tahajud itu melaksanakan, sholat duha melaksanakan. Yang kedua itu disebut sebagai mustahab. Mustahab itu ibadah, ada landasannya, ada hadisnya, ada riwayatnya. Akan tetapi beliau tidak mengerjakan. Semisal sholat ketika hendak bepergian atau sholat safar, dan ketika datang dari berpergian untuk melaksanakan sholat, atau sholat khusus hanya di malam-malam tertentu, malam Senin, atau sholat sunnah di malam Jumat. Nah, itu ada hadisnya, akan tetapi beliau tidak melaksanakan. Itu beliau tidak melaksanakan. Itu disebut dengan mustahab. Yang ketiga itu adalah tatawwu. Tatawwu ini sholat yang mana redaksi hadisnya tidak ada, beliau juga tidak melaksanakan redaksi hadis. Diperhatikan, redaksi hadis, riwayat, landasan atau dasar perintah untuk melaksanakan ibadah itu tidak ada, dan beliau juga tidak melakukan. Contohnya apa? Ada sholat di Rabu Bekasa, ada sholat apa? Di Daf'il Bala, dan sholat-sholat yang lain. Itu semua termasuk ibadah. Itu termasuk ibadah, juga disebut sebagai sholat sunnah. Akan tetapi versi dari Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari menyebutkan itu sebagai sholat sunnah ghairu masyru'ah, kata. Disebut sholat sunnah ghairu masyru'ah karena tidak ada syariatnya, tidak ada teori kuat, landasan kuat, ini disebut sebagai sholat sunnah. Tapi itu juga disebut ibadah. Dari ketiganya bagaimana? Paham? Nah, kalau paham alhamdulillah. Ini semuanya sudah sarapan ya tadi pagi. Alhamdulillah. Semoga anak-anakku semuanya ini tidak ada yang sakit pada hari ini. Semuanya sehat, semuanya bugar, fresh. Dan kalaupun ada yang sakit, kita doakan semoga segera sembuh, segera sehat. Dan kalaupun ada yang tidak sarapan pagi ini, semoga karena memang puasa. Karena sekarang hari hari Senin. Nawafil itu sholat. Dari sekian ini, memang ada yang mengenal bahwa kalau sholat duha untuk melancarkan rezeki. Loh, buktinya apa? Oh, nggak bisa dari doanya kalau itu melancarkan rezeki. Gimana? Allahumma inna duha aduka. Terus ya, Allahumma rizquna fis sama'i fa'anzilhu. Ya Allah, kalau itu memang dari langit, fa'anzilhu, maka turunkan. Nah, Allahumma in kana rizquna fis sama' fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu. Kalau memang ada di bumi, naikkan, angkatlah ya Allah. Nah, itu kalau dari sholat duha. Makanya ada yang menyebut bahwa sholat duha itu sholat untuk melancarkan rezeki. Juga ada yang ekstrim bahwa sholat duha itu disebut sebagai sholat untuk meningkatkan kualitas perekonomian. Karena tidak bisa dari doanya, kata. Fil ardi fa'akhrijhu wa in kana mu'sirran fayassirhu. Jika memang masih kau rahasiakan, tampakkan. Qalilan fakathirhu, jika sedikit banyakkan. Ba'idan faqarribhu, jika jauh dekatkan. Nah, itu kalau dari sholat duha. Ada lagi, bahkan banyak ulama menyebutkan, kalau tidak salah itu bahkan sabda Kanjeng Nabi
bahwa setelah sholat fardu atau sholat maktubah itu ada qiyamul lail atau sholat tahajud. Dari kualitas keutamaan, seandainya setelah sholat 5 waktu itu disyariatkan atau diwajibkan, maka akan dianjurkan atau disyariatkannya sholat tahajud. Ada kisah yang cukup menarik, bisa kita ambil hikmahnya terkait dengan sholat nawafil yang kalau versinya Imam Ghazali itu sunnah. Itu dalam pelaksanaan qiyamul lail. Jadi ada seorang ulama yang cukup kaya raya, beliau bernama Abdullah bin Mubarak. Beliau itu punya budak laki-laki. Abdullah bin Mubarak itu alim, kuaya, bukan hanya kaya, tapi kuaya, mempunyai budak laki-laki. Nah, di suatu ketika budaknya itu ketika malam sering keluar. Setiap malam pasti keluar dari rumah tuannya. Siapa tuannya? Ya, Abdullah bin Mubarak. Pasti keluar itu tengah malam. Nah, karena setiap malam keluar, tetangga dari Abdullah bin Mubarak itu curiga. Ternyata dengan sembunyi-sembunyi tetangganya itu apa? Ngintip, mengikuti dari belakang, diikuti. Oh, mau kemana? Diikuti, pelan-pelan diikuti. Si budaknya Abdullah bin Mubarak itu ternyata tertuju ke sebuah pemakaman atau kuburan. Kalau di sini kalau mau mengikuti sama dekat, di sana ada kuburannya. Mengikuti, ternyata menuju ke kuburan. Di kuburan itu tetangga yang mengintip atau mengikuti dari belakang itu sempat terkaget. Terkagetnya karena si budaknya Abdullah bin Mubarak itu menggali tanah. Tanah itu digali seperti mau membuat liang lahat atau kuburan. Digali sampai dalam, sudah persis, sudah selesai membuat liang lahatnya itu. Ternyata dia di dalam, masuk ke dalam tanah itu. Tetangganya itu curiga, tapi mengikuti tidak sampai selesai dan kaget karena menggali di sana. Terus masuk si budak Abdullah bin Mubarak. Akhirnya si budak yang mengikuti si budak itu kembali ke Abdullah bin Mubarak, laporan. Singkat cerita lapor bahwa, wahai Abdullah bin Mubarak, budakmu itu setiap malam keluar. Apa dia pesugihan untuk kamu? Dicurigai bahwa Abdullah bin Mubarak yang kaya itu karena pesugihan dari budaknya. Loh, tidak, budak saya ada. Mana mungkin budak kamu setiap malam keluar, katanya seperti itu. Akhirnya tidak percaya. Esok malamnya diikuti. Budaknya itu diikuti oleh Abdullah bin Mubarak. Singkat cerita, dia menemukan budaknya memang menuju ke kuburan itu, ke liang lahat itu. Dia masuk ke dalam, dia ibadah, sholat 2 rakaat. Dia sholat karena ngintipnya atau membuntutinya agak jauh, sehingga dia agak mendekat. Nah, ketika mau mendekat itu si budak sudah selesai dari sholatnya, dan Abdullah bin Mubarak kembali. Singkat cerita, si budak menuju ke sebuah masjid. Nah, Abdullah bin Mubarak ikut ke masjid, tapi tetap dengan niat untuk membuntuti si budaknya. Di sana si budak melaksanakan qiyamul lail, sholat malam 2 rakaat. Habis sholat beliau berdoa. Si budak berdoa, ya Allah, saya ini punya banyak hutang, banyak kekeliruan, yang mana saya ini harus menyerahkan upeti kepada majikan hamba. Kepada Abdullah bin Mubarak hamba tidak punya apa-apa. Berikan saya rezeki untuk memberikan kepada tuan hamba, ya Allah, kata si budak. Dia berdoa. Di hati kecilnya Abdullah bin Mubarak, dia sudah terkecoh, hatinya sudah mulai suudzon kepada budaknya. Padahal budaknya itu di kuburan yang digali dia bermunajat, di masjidnya dia bermunajat. Akhirnya dengan doa yang dilantunkan tadi, yang dihaturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba
apa, atap masjid terbuka, tiba-tiba turun sebuah harta. Ada yang meriwayatkan bahwa mengisahkan bahwa itu yang diturunkan adalah emas keluar turun, kleneng paling munine ya mungkin saja suaranya seperti itu. Emas turun, diturunkan, habis itu dia berdoa lagi. Sebelum berdoa lagi sudah lari Abdullah bin Mubarak, langsung dipeluk. Maafkan saya, katanya Abdullah bin Mubarak kepada budaknya, maafkan saya telah suudzon kepada kamu. Ternyata engkau lebih utama daripada saya. Engkau adalah kekasihnya Allah. Bagaimana mungkin tidak kekasihnya, sedangkan ketika engkau sekali berdoa Allah langsung memberikan. Apakah itu bukan tanda bahwa engkau kekasihnya? Maafkan saya, maafkan. Menangis dan memohon gitu. Tidak menyangka, karena sudah ada suudzon di hati si Abdullah bin Mubarak. Setelah itu budaknya berdoa lagi, ya Allah, jika memang berkat doa dan rezeki yang kau berikan ini menimbulkan fitnah kepada diri hamba, ya Allah, maka cabutlah nyawa hamba sekarang juga. Seketika itu pula dia langsung diangkat, dicabut nyawanya, meninggal di pangkuan, dipelukan Abdullah bin Mubarak. Tanda kutip yang begitu besar dari cerita itu apa? Bisa mengambil, bisa menerima. Apa hikmahnya? Satu, hikmahnya adalah tanda bahwa di malam hari ada keutamaan. Dari qiyamul lail, tahajud itu ada keutamaan. Apa itu? Dari cerita tadi, ketika sekali berdoa langsung diijabah, dikabulkan. Itu tanda bahwa malam itu mempunyai keutamaan. Yang kedua adalah ibadah secara sirri, yang sembunyi, yang takut hatinya ternodai karena dilihat orang banyak, itu juga berpengaruh terhadap pengabulan, terijabahnya sebuah doa. Maka dari sekian banyaknya ibadah sunnah, baik yang mustahab ataupun yang lainnya, semuanya mengandung keutamaan. Kita tidak harus mengklasifikasi secara rinci ini dianjurkan, tidak, tapi yang jelas semuanya mempunyai keutamaan, dan itu sebagai penunjang ibadah tambahan dari ibadah fardu atau fardu ain atau yang diwajibkan bagi kita. Sampai di sini paham? Alhamdulillah. Jika paham, semoga bermanfaat. Semoga kita bisa melanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga anak-anakku semuanya sehat, semuanya anak-anakku semuanya dilindungi, dijaga oleh Allah. Kita berdoa bersama, kita ikhtiar bersama. Semoga wabah COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah, dan kita menuai hikmah kesadaran bahwa tidak ada daya, tidak ada upaya, semuanya atas kehendaknya Allah. Jika seandainya hari ini, detik ini Allah menghendaki itu, maka akan hilang juga. Kita percaya itu, dan insya Allah semoga kita tetap senantiasa dijaga, karena kita juga bagian dari pejuang-pejuang, apalagi kalian para penuntut ilmu yang penuh dengan keutamaan. Terima kasih, mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Sekian dari Bapak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.